Baik, nabda al-jalsa insyaallah. Kita mulaikan acara kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأولادنا وجماعتنا يا مجيب السائلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah, terutama sekali guru kita, sahabat saya Buya Kotonopan dan Rahman, Ananda Rahman, serta peserta yang dirahmati Allah sekalian. Sorotan yang terpilih malam ini sebenarnya mengenai suratul Asr sebenarnya. Mengenai apa? Suratul Asr. Tapi dibuat judulnya, tajuknya, topiknya yang agak menarik. Konsumen yang merugi dan investor yang untung. Karena dalam suratul Asr ada penekanan di sana, innal insana lafi khusr. Rugi ya. Khusr apa artinya? Rugi. Innal insana lafi khusr. Itu jawab qasam ya. Nah. Sudah belajar qasam, sudah kan? Anak-anak belajar qasam. Kelas berapa? Wal asri, wawnya huruf qasam. Al asri al muqsambih ya. Innal insana lafi khusr. Jawab qasam. Dalam Quran kalau ada sumpah dalam Quran tidak sama dengan sumpah dalam bahasa kita. Kalau sumpah dalam bahasa kita tidak ada nilainya atau nilainya rendah. Kalau sumpah dalam bahasa Al-Quran nilainya tinggi. Apalagi yang bersumpah itu Allah. Apalagi yang bersumpah itu Allah, Khaliqul Kaun. Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia itu terpuruk dalam kerugian. Nah, fi, kalau anak-anak mengaji nahwu, fi itu az-zarfiyah. Artinya terjatuh, terpuruk. Bukan berada dalam kerugian saja. Mungkin kalau kita lihat terjemahnya berada dalam kerugian, bukan berada, terpuruk. Dia fi itu lawannya ala. Ala itu di atas, fi itu di bawah. Ulaika ala hudam min rabbihim, ala di atas. Lil isti'la. Fi az-zarfiyah, jatuh ke bawah. Nah, untuk ambil berkah kita sama baca suratul Asr dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ada orang yang berwakaf wa tawassaw bil haqq, disambungnya tulis. Itu bukan wakaf di situ. Jadi sudah menyalahi kaidah tajwid. Wa tawassaw bil haqq. Kalau berhenti mundur lagi ke belakang sedikit. Wakaf ibtida. Namanya apa?
Wakaf dan ibtidah. Wakaf mesti tepat, ibtidahnya mesti tepat. Baik. Kalau anak-anak pernah dengar kata Imam Syafi'i tentang suratul Asr. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau buka tafsir Ibnu Katsir ada di sana. Katanya orang itu kalau faham suratul Asr, faham betul-betul, cukuplah modalnya untuk selamat hidup. Lau fahiman nas suratul Asr lawasi'anhum. Kalau untuk faham suratul Asr cukuplah. Karena judulnya innal insana lafi khusr. Jadi di sini kita mengambil ide seorang murabbi, Profesor Dr. Muhammad Latif Nablusi hafizahullah taala wa saddada khutah. Orangnya masih hidup. Kalau ada infokus, kalau ada layar internet kita bisa semak nanti pidatonya. Dia bicara tidak sampai 2 menit. Yang bicaranya yang sebelah kanan ini teksnya. Ini terjemahannya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Apa dibilang? Al-waktu imma ayunfaqa istihlakan wa imma ayunfaqa istismaran. Waktu atau masa sama ada dimanfaatkan dengan baik sebagai investasi di sini didulukan investasinya. Kalau dalam teks Arab didulukan istihlaknya. Ini istilah ya. Orang yang menggunakan waktu dengan baik dikatakan mustasmir. Di bawah ada catatan. Kata kunci ada di bawah dan istilah. Supaya paham ya. Mustasmir, orang yang menggunakan waktu dengan pulangan yang maksimal. Mustahlik, orang yang menggunakan waktu tidak dikiranya untung rugi. Penting 24 jam satu semalam berlalu, apa keuntungannya? Tidak dikiranya. Itu namanya mustahlik, konsumen biasa saja. Itulah yang rugi itu. Itulah insan yang rugi karena dia tidak berpikir tentang masa. Dibaca lagi ya. Bismillah. Waduh. Masa sama ada dimanfaatkan dengan baik sebagai investasi karena waktu itu kapital. Tahu mana kapital? Modal. Nilai manusia dari waktunya. Nilai manusia dari memanfaatkan waktunya. Waktu itu modal. Berlalu 5 menit, tidak bisa dikejar lagi. Habislah. Apalagi 10 menit. Semenit pun tidak dapat dikejar lagi. Ma madha wa ma madha muqadha. Yang berlalu hilang sudah. Wa ma madha wa muqadha. Yang sudah lalu berlalu begitu saja. Jadi orang kita kurang memperhatikan message atau risalah surat Al-Asr ini. Maka Nablusi membagi manusia kepada 2. Ada mustasmir, ada mustahlik. Mustasmir, orang yang menggunakan waktu dengan maksimal. Contohnya ibarat sholat. Sholatnya kalau dia sholat berjamaah di awal waktu, kalau sholatnya di rumah Allah, berarti nilai sholatnya tinggi. Kalau dia sholatnya sendirian, sholatnya di rumah, nilai sholatnya rendah. Bagaikan bumi dengan langit. Subhanallah. Apalagi sholat subuh. Tidur, contohnya tidur ya. Kalau orang itu tidur dengan niat ibadah, lalu dia mengamalkan zikir-zikir sebelum tidur, doa-doa sebelum tidur, berniat nak bangun contohnya jam berapa. Kalau orang yang mustasmir, dia mesti bangun paling kurang sejam sebelum subuh. Orang yang betul-betul menginvestasikan waktunya, paling kurang bangun sejam sebelum subuh. Kalau subuh jam 5 berapa menit hari ini? Katakanlah 5:03 menit. Sebelum jam 4 dia sudah bangun.
Subhanallah. Jadi tidurnya ibadat. Kalau dia sebelum tidur berniat nak bangun untuk sholat tahajud, nak bangun untuk baca Quran sebelum fajar, nak bangun untuk istighfar di waktu sahur, karena ayat-ayat tentang istighfar dalam Quran banyak. Di antara agenda mukmin, agenda harian, wal mustaghfirina bil ashar. Coba lihat surah Al-Imran. Coba lihat surah Al-Imran. Dekat Syahidah Allah tu. Coba lihat Al-Imran ya. Itu gunanya bawa Quran. Halaman berapa ya? Al-Imran halaman berapa? Coba lihat di belakangnya. Coba lihat ya. Halaman 52 coba lihat. Baca ayat 17. Ayo sama-sama dibaca. As-sabirina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Wal-mustaghfirina bil ashar. Ini sifat-sifat al-jannah. Ada 5 sifat al-jannah di sini. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Di antara agenda orang beriman ada masanya mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit istighfar ashar. Lihat surah Az-Zariyat. Az-Zariyat juz 26 akhir. Juz sebelum juz 27. Siapa cepat? Bismillah. Di sana juga halaman 521. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tadi 17, ini 18. Tadi Al-Imran 17, ini Al-Zariyat 18. Coba baca dari Innal Muttaqina. Dari 16. Bukan 16 berapa? 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Stop di situ ya. Sadaqallahul azim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur mereka beristighfar. Tadi wal mustaghfirina bil ashar. Apa beda yastaghfirun dengan wal mustaghfirin? Apa bedanya? Wal mustaghfirin apa sighahnya? Apa bentuk katanya wal mustaghfirin? Isim fa'il. Yastaghfirun fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Lil hali wal istiqbal. Artinya terus menerus. Terus menerus. Sekarang besok lusa, sekarang besok lusa, sekarang besok lusa. Lil hali wal istiqbal. Kalau mustaghfirin isim fa'il, sifatnya rajin beristighfar. Istighfarnya terus menerus. Jadi orang yang ingin meraih keuntungannya maksimal dari waktunya, ada agenda istighfar waktu sahur. Belum lagi dalam hadis ya. Belum lagi dalam hadis tentang pentingnya beristighfar. Jadi kalau dia tidur dengan niat saya mau bangun jam 4 contohnya, saya mau sholat tahajud, saya mau baca Quran, saya mau beristighfar, nilai waktunya, nilai tidurnya tidak sama dengan orang yang dia tidur, dia bangun waktu azan subuh,
atau sebelum adzan subuh. Tidak ada tahajud, tidak ada istighfar. Berarti dia tuh mustahlik saja, konsumen biasa saja, bukan investor. Kalau dia memanfaatkan masanya dengan maksimal, dia mengatur waktunya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu maksudnya di sini ya. Istilah konsumsi, mustahlik konsumen, istismar investasi, mustasmir investor. Modalnya al-waktu, waktu itu modal. Bahasanya roksmal. Bahasanya roksmal. Kalau bahasa ekonominya kapital, modal. Sama-sama dikasih 24 jam sehari semalam. Tapi hasilnya macam mana? Wah, tengoklah macam mana secara dia mengolah masa itu. Subhanallah, subhanallah. Tengok ayat Zariyat tadi. Sebelum wabil asar itu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Apa terjemahannya? Maksudnya tahajud tuh. Maksudnya sholat tahajud tuh. Tengok ayat-ayat tahajud dalam Quran banyak sekali. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Hadi. Sejadah, Masya Allah. Banyak ayat-ayat tentang tahajud, hadis tentang tahajud. Sebenarnya orang yang tidak sholat tahajud, walaupun dia sembahyang subuh, orang itu bermasalah. Dalam hadis tentang tahajud dikatakan, kalau orang itu tidur katanya datanglah iblis membawa tali, diikatnya lehernya ini, songoni singkok ada, singkok macam di cok, apa? Cakiat di siku dia teh di kobek tiga ikatan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Saat orang itu tidur datang iblis membawa tali, di kobeknya suka 3 ikatan. Cara membukanya ada 3 step. Dulu sudah belajar kan? Step pertama apa? Baca doa, bangun tidur. Bangun tidur, baca doa. Step kedua, wudhu cepat-cepat. Jangan pegang HP dulu. Step ketiga, sholat. Rakaatani khafifatan. Sholat ringkas 2 rakaat. Jangan panjang ayatnya. Kalau panjang ayatnya lambat nanti terbukanya. Nah, kalau mau sembahyang panjang ayatnya sesudah 2 rakaat itu. Kalau sudah dilakukan yang 3 step itu, katanya bebas orang itu daripada ikatan. Tapi kalau belum yang 3 langkah belum dilakukan, lalu dia sembahyang subuh. Sembahyang subuhnya masih diikat. Masih terkobek sembahyang subuh itu. Subhanallah, subhanallah. Ini semuanya jadi perhatian orang yang mustasmir. Orang yang mustasmir. Apa tadi mustasmir? Investor yang menginvestasikan waktunya untuk ibadat yang maksimal. Nah, ini yang diolah oleh murabbi Profesor Dr. Muhammad Ratib Nablusi hafizahullah wa saddada khutah. Apa arti hafizahullah? Semoga Allah menjaganya. Wa saddada khutah, semoga Allah membetulkan perjalanan hidupnya. Kalau ada silap, kalau ada terbuat dosa, Allah ampunkan dia. Ini selalu doakan untuk guru-guru kita ya. Bila sebut nama guru, hafizahullah wa saddada khutah. Kalau masih hidup. Kalau masih hidup, sebut nama Buya. Ayah Kota Nopaan, hafizahullah wa saddada khutah. Buya Munir pimpinan, hafizahullah wa saddada khutah. Biasakan, ini cara Islam. Jangan sebut nama kemudian didoakan. Kalau kita mendoakan orang lain, kita mendoakan Prof. Nablusi. Apa yang dapat? Apa yang dapat kalau kita mendoakan? Apa yang dapat? Pahala itu jelas. Selain itu, malaikat mendoakan Anda. Prof. Nablusi hafizahullah wa saddada khutah
Amin, kata malaikat. Oh, pinang dapat Quran dan suni ini ya. Nda sejak mandaling sentiotik mekan. Amin, kata malaikat. Kamu piak dapat jo seperti yang kamu doakan tuh katanya. Jadi dapat dua, dapat takmin malaikat, dapat doa. Yang didoakan tokoh yang mendunia. Ini tokohnya mendunia, seluruh dunia mendengar ceramahnya. Tokoh ini tokoh dunia. Insya Allah satu hari nanti kita akan saksikan ya. Tadi sudah dikirim PDF. Kalau kamu buka PDF, kamu bisa dengar sendiri. Dia ngomong tidak sampai 2 menit. Tidak sampai 2 menit. Kita ini tilmiznya. Tilmiz. Ana tilmiz nablusi. Oh, murabbi. Kita panggil murabbi. Boleh juga dipanggil mursyid. Jadi kalau kita doakan orang saleh, orang alim atau orang biasa, dapat paling kurang 3 lah tadi, dapat pahala. Oke. Dapat takmin malaikat. Kata malaikat, amin walaka bimisil. Amin walaki bimisil. Amin, kamu juga dapat seperti itu. Jadi kalau mau doa makbul, kalau mau doa malaikat, apa caranya? Apa caranya? Doakan orang lain. Jangan diri saja. Kalau ingin dosa diampuni, doakanlah kawan, doakanlah ayah, doakanlah ibu, doakan guru. Allahumma isyrah sadrahu wa nawwir qalbahu wa saddid khutah. Saddada khutah itu artinya membetulkan perjalanannya kalau ada silap, kalau ada kurang. Baik. Nah, nampak tadi ya. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang itu sedikit tidurnya di malam hari. Berapa jam? Anak-anak berapa jam tidurnya? 4. Masya Allah. Apa doanya? Apa doanya yang diajar orang saleh? Bisa tidur sedikit, sehat dan produktif. Apa doanya? Allahumma shfini. Coba. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Ya Allah, berilah saya kesempatan tidur yang sedikit, sehat dan produktif. Kurniailah saya usia yang panjang dalam ketaatan. Bisa tidur sedikit, sehat, produktif, enggak ngantuk, enggak pedih matanya. Kita yakin Allah bisa membantu kita dengan tidur 4 jam, 5 jam contohnya. Kalau dia menurut pemikirannya, kalau saya tidak tidur 6 jam sakit kepala saya nanti. Sakit kepalanya tuh karena dia sudah bersangka sama Allah. Dia bukan berhusnudzan. Kita sepatutnya berhusnudzan. Kalau orang tidur 6 jam semalam contohnya lah ya, ada yang 8 jam, ada yang lebih. Dulu saya pernah tazkirah di masjid apa itu, lupa namanya, di Pinaga ini. Bukan, yang sebelah kanan di sini. Lupa, musola saja. Lupa saya tanya ibu sana berapa jam tidur semalam bu? Ada yang bilang 8 jam, ada yang bilang 9 jam. Ramai orang yang tidurnya 8 jam. Kalau 8 jam tidur semalam, kalau berniat nak tahajud, itu tidurnya ibadat ya.
Kalau orang tuh tidur 8 jam semalam, sehari semalam berapa jam? Berarti 8 jam itu sepertiga dari 24. Kalau usianya 60 tahun, berapa jam dia tidur? Berapa tahun dia tidur? 20 tahun. Modern saja 20 tahun. 20 tahun belum? Oh. Orang yang tidur 8 jam, kalau usianya 60, berarti tidurnya 20 tahun. Indah pemar masak, belum lagi memasak, belum lagi menyuci lagi. Berapa yang tinggal? Tengok ya. Tapi kalau waktu tidurnya dia berniat nak bangun awal, tidur awal, bangun awal, berniat mau tahajud, istighfar waktu sahur tadi ya, tidurnya bernilai. Berbeda dengan orang yang tidur tidak ada niat. Kalau tidurnya 6 jam semalam, usianya 60 tahun, berapa tahun tidurnya? Dua puluh empat jam sehari semalam. 6 jam itu seperberapa dari 24? Seper 8 tadi sepertiga. 8 jam itu sepertiga dari 24. Kalau 6 jam seperempat. Jadi kalau umurnya 60 tahun berapa jam dia tidur? 15 tahun. Modem saja. Sebelum tidur apa niatnya, bangun tidur apa niatnya? Kalau niatnya ibadat, tidurnya ibadat. Subhanallah. Islam kata, kalau tidak silap saya, Abdullah bin Mas'ud, ana ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Abdullah bin Mas'ud bilang, saya sholat itu ibadat bagi saya, tidur juga ibadat. Ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Hadis sahih itu. Saya melihat tidur itu ibadat, sholat juga ibadat, sama-sama ibadat. Tapi kalau ingin tidur yang minimal, badan kita sehat, pikiran kita normal, itulah doanya tadi, Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Coba baca serentak. Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Baca sebelum tidur. Insyaallah, ya Allah, saya ingin tidur tidak lebih dari 4 jam. Tolong saya ya Allah. Allahumma shfini bil qalil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Insyaallah bisa. Coba nanya. Pesawatnya. Iya, pesawatnya. Minta sama anak-anak nanti. Tolong tulisannya. Ya Allah, saya ingin tidur 4 jam saja ya Allah, cukuplah bagi saya. Saya sudah di ujung usia ini ya Allah. Saya ingin banyak beribadat, jangan banyak tidur. Baik. Jadi kita lihat lagi sini ya. Demikianlah perihal kebanyakan manusia dewasa ini, mereka hanya merupakan konsumen yang rugi, makan, minum, bersukaria. Tiba-tiba datang ajal tuh ya. Betul kan, tolong betul. Tiba-tiba ajal datang merenggut. Datang maut. Nggak bisa mengelak. Lantas mereka menghadapi saat kritikal tanpa persiapan. Mati tidak ada persiapan, susah tuh. Tidak ada persiapannya. Mereka inilah insan yang menggunakan masa tanpa perhitungan ataupun infakan istihlakian namanya. Tidak ada tahajud, tidak ada sholat di waktu, tidak ada istighfar waktu sahur, tidak ada baca Quran. Ini yang kedua. Justru si mukmin selaku investor yang untung akan bergiat memanfaatkan masa dengan baik,
ia mesti meraih pulangan ataupun infakan istismarian. Masa bagi mukmin adalah modal ataupun kapital. Bermakna si mukmin mesti menggunakan masa dalam perkara yang bermanfaat. Tidurnya ibadat, bangunnya ibadat, makan ibadat, mandi ibadat, belajar ibadat, ibadat saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadatku, salatku, ibadatku, hidup matiku untuk Allah. Subhanallah. Apa katanya lagi? Masa bagi si mukmin adalah modal. Kita dikasih 24 jam. Ada orang yang pandai mengolah masanya 24 jam, nilainya lebih 100 tahun, satu hari. Ada bukunya tuh, nanti dibawa. Ada orang yang pandai mengelola waktu. Dari pengelolaan waktunya, pandai dia mengolahnya, dia bisa mendapat peluang ataupun mendapat nilai lebih 100 tahun satu hari. Kalah Lailatul Qadar. Maka orang-orang saleh dulu mengatakan, kami tiap hari dapat Lailatul Qadar katanya. Lailatul Qadar itu berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83. Ikut 100 lebih sehari. Itu kita mesti belajar. Anak-anak yang belajar, apa niat kamu belajar? Niat belajar antara lain ingin ilmu. Niat belajar antara lain ingin mengajar. Ingin mengajar. Apa yang dapat disampaikan, sampaikan sama kawan, sampaikan sama keluarga. Berbincang, berdiskusi. Kalau kita mengajar orang lain, walaupun sedikit, subhanallah. Ada hadisnya kemarin disebut waktu minggu lalu ya. Waktu mendapat rahmat dari Allah, mendapat doa malaikat, mendapat doa penghuni langit, doa penduduk bumi, sehingga semut di darat, ikan di laut mendoakan. Subhanallah. Subhanallah. Mendoakan muallimin nas al khair katanya. Tengok di sini. Wa ahlus samawat innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimi an-nas al khair. Muallim. Walaysa muta'allim. Muallim. Muallim itu apa? Guru. Kalau muta'allim, dibilang sini ala muallimin nas al khair. Rawah Imam Tirmizi, hadis hasan katanya. Selain daripada wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Itu ya juga. Kita lihat seterusnya di sini. Bagaimana menjadikan masa itu sebagai modal atau kapital? Bermakna si mukmin mesti menggunakan masa dalam perkara yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Sama ada yang mubah tapi diolah menjadi ibadah. Kalau dia tidur dengan niat ibadat, tidurnya ibadat. Kalau dia tidur tidak ada berniat, tidurnya adat. Al-farqu bainal adati wal ibadah an-niyah. Lapar aja anak-anak tuh. Kelas berapa? Kelas 6. Lah, lapar aja tuh alun. Innamal a'malu binniyat. Al-farqu, coba sebut al-farqu bainal adati wal ibadati an-niyah. Ataupun al-farqu bainal ibadati wal adati an-niyah. Beda adat dengan ibadat itu niat. Dia dua orang sama-sama tidur. Yang satu tidak berniat, dia tidur. Tidak ada dia, penting ngantuk, tidur dia. Bangun jam berapa terserah saja. Itu tidurnya adat namanya. Kalau orang itu tidur, dia
membuat planning, perencanaan mau bangun pokoknya jam 4. Dia baca zikir sebelum tidur, dan dia uduk sebelum tidur. Wah, tidurnya ibadah. Makan juga begitu, minum juga begitu. Kalau niatkan sebagai ibadah, walaupun kerja ini kerja adat, rutinitas harian, tapi diniatkan sebagai ibadah. Jadi ibadah dia. Tidurnya ibadah, bangunnya ibadah, belajarnya ibadah, makannya, minumnya semua ibadah. Setelah masa berlalu, ada kemanfaatan yang mereka raih, ada hasilnya. Setelah tidur, banyak hasilnya. Hal ini sejalan dengan peringatan mesra Allah Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sebut firman ya, orang sebut biasanya firman Allah. Kita ubah sedikit, peringatan mesra Allah. Kalau dalam teks Arabnya qaulillahi ta'ala. Kalau terjemahkan firman lah ya, tapi kita ubah sedikit, kita hias sedikit bahasa. Ada muhassinat, bahasa itu bisa dihias. Peringatan mesra Allah Al-Maula Subhanahu wa Ta'ala, wal asri, demi masa. Pentingnya masa. Masa itu modal kita. Pandai-pandailah menginvestasi. Kalau bahasa Kuala Lumpur pelaburan katanya. Investment, investor, investasi. Investor orangnya ya. Kalau di sana pelabur. Bahasa Melayu Malaysia dengan Brunei. Mereka tidak gunakan investor, investasi jarang. Pelaburan, melaburkan artinya menggunakan masa sebagai modal. Allah bersumpah dengan masa secara mutlak. Wal asri, demi masa. Ada lagi wal fajri, ada lagi wal laili, ada lagi wan nahari, wadduha juga ada. Tapi ini wal asri secara umum, secara mutlak. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan insan, makhluk yang teramat mulia. Manusia ini makhluk yang sangat mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaqad karramna bani Adam. Pada hakikatnya nilai Anda adalah masa yang Anda lalui. Nilai Anda itu masa itulah. Kalau Anda memakai masa yang maksimal, Anda bernilai tinggi. Dia orang yang taat, dia orang saleh, orang saleha. Dididiknya anaknya sebagai anak saleh saleha, keluarganya juga, masyarakatnya juga. Tiba-tiba meninggal dia. Orangnya mati, pahalanya hidup. Pahalanya hidup melalui tarbiyah, melalui dakwah, melalui al-qudwah hasanah, contoh teladan yang baik. Qudwah hasanah apa? Ikutan contoh teladan. Dakwah bil hal, dakwah bil fi'li. Dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan praktek, di samping dakwah dengan perkataan dan tulisan. Kebanyakan manusia merugi karena masa berlalu sedemikian rupa tanpa perkiraan. Kebanyakan manusia tidak berkira. Dikasih 24 jam berapa nilainya, anda tahu dia. Maka orang dulu ada amalan mereka, kalau sore hari dia menangis, dia memikirkan kerugiannya yang ditempuhnya dalam hari yang sudah berlalu. Contohnya, setiap sore mereka menangis, ya Allah banyaknya rugi hari ini ya Allah. Lalu dia membersihkan dosa-dosanya dengan tangisan, dengan air mata. Pagi-pagi subuh nangis lagi, malam tadi saya banyak lalai ya Allah. Siang malam dia menangis dosanya. Ada istighfar pagi sore itu apa namanya? Sayyidul istighfar. Sudah hafalkah? Sudah, coba baca. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu patutnya paling kurang sesudah subuh, paling kurang sebelum asar atau sesudah maghrib dibacalah. Dalam hadis ini hadis sahih ya, tentang apa tuh Sayyidul Istighfar itu apa faedahnya katanya. Siapa membaca Sayyidul Istighfar di awal malam, apa katanya? Kalau andai kata meninggal dunia malam hari itu, dakhalal jannah, masuk surga. Kalau dibacanya di pagi hari, kalau dia meninggal hari itu, dakhalal jannah. Subhanallah. Apa namanya tadi istighfar apa? Sayyidul Istighfar. Dalam istighfar ada dibaca tuh kan? Ada. Jam berapa? Mulai. Mesti diserapkan, mesti dimasukkan tuh. Oke. Enggak apa-apa. Kebanyakan manusia merugi karena masa berlalu sedemikian rupa tanpa perkiraan. Ini dia tong jodoh. Tidak dikiranya. Terkecuali jika masa digunakan dalam meraih nilai dan keuntungan. Bermakna si mukmin berkiat menerapkan iman yang dimilikinya. Amanu, meraih amal saleh, wa amilus shalihat, serta mengajak ke jalan Allah, wa tawasaw bil haq, malah sabar dalam mencari hakikat, wa tawasaw bis sabr. Ia juga menerapkan hakikat tersebut dan berdakwah menjadi insan, dan berdakwah mengajak insan sejagat menuju hakikat. Sejagat itu apa? Semualah, kafah ya, seluruh dunia ya, bukan Pinaga saja ya, bukan Pasaman Barat saja, bukan Sumatera Barat saja, kalau boleh umum ya. Jadi ini istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan pendek ini. Ada 4 istilah. Kemudian di sini ada tambahan, ini kira syarah lah. Syarahnya peringatan kalamullah mengenai nasib konsumen yang rugi. Coba lihat surah Al-Mu'minun 99 dan 100, page number 348. Salah semia samanya warba'in, alamannya. P itu page number, safhah. P itu apa? P halaman. Coba buka. Kalau salah nanti dibetulkan. 348. 324. Bismillah. Betul, 348. Ayat berapanya? Ayat? Coba baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Ini cerita orang yang gagal mengelola waktunya, gagal mengurus masanya. Kalau ajalnya tiba, menyesal, ya Allah, ulang menjolo, cabut ruh kuda. Ya Allah, jangan dulu cabut nyawaku, sambunglah dulu. Minta disambung nyawanya. Hatta ada terjemahannya di situ. Coba seorang bacanya. Coba baca. Baca aja loh. Bismillah. Baca cepat. Yo. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu
berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, Terus satu lagi. agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalil yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada alam barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan." Terjemahan selalu susah difaham. Dengar saya menerjemahkannya. Hatta iza jaa ahadahumul maut. Kalau mereka sudah diambang mati, diambang maut, ruhnya mau dicabut sudah. Qala rabbirji'un, ya Allah, jangan dulu cabut ruhku ya Allah. Sambunglah dulu. Kan terang kan? Ulang mada joloda. Tambah menyemal sapoken dua naik sabulan dua naik dah. Irji'un, tolong majolot. Irji'un maknanya irji'un ilal hayah al-tayyibah. Saya ingin kembali hidup. Apa alasannya? La'alli a'malu salihan. Apa alasannya? La'alli a'malu salihan. Saya ingin merebut amal saleh. Yang belum ke masjid mau ke masjid, yang belum pegang Quran mau pegang Quran, yang belum tahajud mau tahajud. Kalau boleh saya meninggal waktu tahajud ya Allah. Kalau boleh saya meninggal di masjid. Kalau boleh saya meninggal waktu baca Quran, contohnya lah. La'alli amalu salihan fima taraktu. Agar saya meraih amal saleh yang selama ini belum dibuat lagi. Selama ini berlengah-lengah. Kata Buya Kasmi, Buya apa? Chandra, berleha-leha. Apa katanya? Berleha-leha. Nah, di Malaysia saya tidak pernah dengar itu. Siko biasa ya. Tapi Buya Kasmir selalu bilang kan, kalau apel pagi selalu dengar berleha-leha. Ya Allah, jangan cabut ruhku dulu ya Allah. Sambunglah dulu, saya ingin meraih amal saleh yang selama ini belum saya bikin lagi ya Allah. Kalla, no way. Jangan harap. Kalla, tidak bisa lagi, tidak bisa binang be. Terlambat mainangon. Terlambat mohon kalla. Ingat tola be. Fa iza ja'ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba tidak bisa lagi digeser sedetik pun tidak bisa. Kalla. No way. Tengok di sini. Innaha kalimatun waqo'iyah. Mengecek memude. Ngomong sih bisa. Tapi tidak akan diterima, tidak akan dilayan. Kalla, tidak bisa lagi Pak. Terlambat Bapak terlambat. Innaha kalimatun waqailuha. Ngomong sih bisa. Wa min wara'in barzakhun ila yaumi ba'tsun. Bapak sudah berada di pintu alam barzakh, tidak bisa mundur lagi. Kalaulah nazak itu apa bahasa psikonya? Ihtidar apa? Sekarat. Kalau di Kuala Lumpur nazak katanya. Kalau dah nazak, sakarat di sini ya. Itu dah di pintu alam barzakh tuh. Sudah di pintu alam barzakh. Tidak bisa lagi mundur. Kalau sekarang ibu masih sehat, bapak masih sehat, dia masih bisa minta panjang usia, masih bisa. Kalau waktu sehat masih minta panjang usia dalam ketaatan, masih bisa. Ada amalan untuk memperpanjang usianya pak dalam hadis itu. Silaturahim, jaga silaturahim. Orang yang menjaga silaturahimnya usianya lebih panjang pada orang yang tidak menjaga silaturahim. Kalau ada hubungan yang selama ini retak yang belum dipertautkan, keruh yang belum jernih, kusut yang belum selesai, selesaikanlah cepat-cepat. Insya Allah, katanya dalam hadis, itu salah satu cara memperpanjang usia, menghubung silaturahim. Jadi di sini menyesal.
karena termasuk konsumen yang tidak memikirkan untung dan rugi. Jadi hutan amati irji'uni la'alli a'malu salihan. Sambunglah nyawaku dulu, aku ingin merebut amal saleh. Dari ayat seperti ini ulama mengatakan tujuan hidup kita al-amalus saleh. Apa? Tujuan hidup al-amalus saleh. Tujuan istri menjadi istri salehah. Tujuan suami menjadi suami saleh. Anak-anak saleh-salehah. Kenapa Anda belajar? Saya ingin menjadi insan yang saleh. Kenapa Anda mengajar? Ingin melahirkan anak-anak yang saleh-salehah. Itulah tujuan hidup. Bukan yang lain. La'alli a'malu salihan. Dalam surat Al-Asr juga, illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Tadi kan innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Untung dia tidak sebut. Sebenarnya untungnya amanu wa 'amilus salihat. Kalau dia beriman beramal saleh, tambah lagi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itulah al-muflihun al-faizun. Apa? Al-faizun. Muflihun untung, faizun untung, sukses. Kalau tidak fi khusr, dia akan rugi. Dia mesti mukmin, mesti beramal saleh, mesti tawasau bil haq. Angko na mangecek do. Angko malu mangecek dah. Angko na malu manangin mah. Kalau pandai ngomong mesti ngomong. Kalau dia diam saja enggak, dia tahu dia diam. Itu dalam hadisnya setan si bisu namanya. Setan yang bisu. Asyaitonul akhras. Tahu dia tapi diam. Tengok anaknya nak betul, diam dia. Itu setan bisu namanya, setan si bisu. Nampak yang tak betul, dibetulkan. Itulah ya. Jadi tadi surah apa? Cuba pulau lihat Munafikun cik, ayat 9. Munafikun juz berapa? Juz berapa? 28. Coba 556. Coba lihat halaman 556. Ini berapa halamannya situ? 539. Oh iya. Hadid dulu ya. Tadi apa tadi? Hadid dulu. Betul. Hadid halaman 539. Ini agak kecil anehnya nomornya. Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Wah, ini gawat ini ayatnya. Coba kita baca Yauma taral mu'minin. Ayo dibaca ya. Oh, disiram dulu sedikit. Minyak ya tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Allahumma arzuqna al-fawzal azim. Allahumma arzuqna al-fawzal azim. Kalau membaca ayat yang menggembirakan, dipanggil deh. Nasibi baik, minta tuh. Cara Rasul, cara sahabat baca Quran. Ayo baca lagi, kemudian doa nanti Allahumma arzuqna al-fawzal azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Allahumma rzuqna al-fawzal azim. Allahumma arzuqna al-fawzal azim. Allahumma arzuqna al-fawzal azim. Ini cerita di hari kiamat nanti. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari itu kamu lihat mukmin mukminat. Mudah-mudahan kita ini mukminin minat. Yas'a nuruhum, di depannya cahaya. Baina aidihim wa bi aymanim, di kiri kanannya, di belakangnya cahaya terang dalamnya. Di padang mahsyar itu nak meniti sirat itu gelap, kecuali orang yang mencas baterainya sekarang. Kalau tidak, gelap di sana. Di atas sirat itu gelap. Orang beriman terang. Ada ayat tentang doa supaya terang nanti di sana, surah At-Tahrim. Bisa dilihat doa tentang nur dalam surah At-Tahrim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillah, halaman 561, doa nur. Ini nur yang disebut dalam surah Al-Hadid. Bila kita baca, kita bisa sambungkan dengan doa Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah lihat halaman 561 ayat 8? Sudah? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi itu tadi surah Al-Hadid. Orang yang beriman yang memanfaatkan masanya dalam hidup ini dengan baik, nanti di sana terang, suasananya terang. Terang. Busyrakumul yawm, untunglah, gembiralah Bapak, Ibu. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, Bapak akan dibawa dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Yang sedihnya ayat 13 ini. Ini orang yang nanti di sana gelap suasananya, tidak nampak jalan mau ditempuh. Apa kata orang? Rumah nampak, jalan tidak tentu, lagu dapet suara hilang. Pernah dengar tuh? Rumah nampak, jalan tidak tentu, lagu dapet suara hilangnya. Dokter, tidak pernah dengar? Mbak si bisu barasian. Terasa lagi nak takatuan ni. Okey, tengok ayat ini sangat menakutkan. Tadi ayat gembira ya. Kalau ayat gembira tu kita mesti minta Allah marzuqna al-fawzal azim. Lihat ayat sesudahnya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Ini bahaya ini. Munafik lelaki dan munafik perempuan nanti di sana menangis. Yaqul tu menangis, mengangguk. Apa katanya? Yaquluna lillazina amanu. Nanti di sana nanti nak masuk jannah daripada mahsyar miniti siratu. Orang tu ada kumpulannya, keluarga pondok pesantren Pinaga, keluarga Pinaga misalnya. Orang-orang Pinaga ya. Kalau mungkin Nasution, Lubis, contohnya lah. Tanjung, Caniago contohnya. Ikut induknya, induk ikut sukunya. Gitulah. Yaumayakul munafiqun, pada hari itu munafik lelaki dan munafik perempuan, yaquluna lil ladzina amanu, meminta, unzuruna naktabis min nurikum. Lihatlah kami dulu Pak. Bapak, torang jalan Bapak. Kami belum nampak jalan. Agialah sebuah api itu Pak.
Nyo. Nak tabis min, kasihlah secibis. Limuwat, jadilah ini contohnya lah ya. Nak tabis min nurikum, kasihlah sedikit cahaya, kami tidak boleh jalan, tidak bisa bergerak. Nah, nampak jalan kita tempuh. Apa jawabannya? Kilarji'u. Jawabannya irji'u wara'akum. Pak, kalau mau cahaya juga, Bapak balik ke dunia balik. Poilah semayang subuh, kamu saji pagi-pagi Pak. Semayang tahajud lah, baca Quran lah, istighfar waktu sahur. Kami dulu Pak, kalau bahasa Malaysia bertungkus lumus, kerja keras, banting setir. Banting? Kalau Malaysia bertungkus lumeh orang Sinan. Bertungkus lumeh tahu orang sekanya? Enggak, bertungkus lumus. Kerja keras artinya. Bekure. Bekure. Pak, kalau mau cahaya juga Pak, balik ke dunia balik. Irji'u wara'akum. Memulak tu pinaga. Mulana pinaga dah. Mulak tu Pasaman Barat. Mulana Pasaman Barat. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Cari nur di sana. Ini mencas baterai ini. Insya Allah. Sekarang mencas ini. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Pulang ke dunia mencari nur, mencari cahaya di sana, mencas baterai. Subhanallah. Kemudian apa sesudahnya lagi? Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Kemudian kumpulan yang terang jalannya di jalan terus. Yang ketinggalan enggak bergerak. Enggak bisa bergerak. Yang terang jalannya semakin jauh, lah jauh poin dipanggil lagi. Yunadunahum alam nakum ma'akum, katanya ayat 14. Mereka memanggil dari jarak jauh, alam nakum ma'akum, karena sakahan gitu tada aninya. Kita sesuku sendok nyo. Barang yang sesuku lah ya. Kalau dia menganggarkan sukunya atau induknya atau marganya. Alam nakum ma'akum, kita kan sama dulu. Dijawab oleh orang beriman, bala, betul. Tapi ada 5 kelemahan kalian nyo. Ini mesti dijauh ini. 5 kelemahan yang menyebabkan suasana nanti di sana gelap. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amaniyu wa gharrakum billahil ghurur. Ini pantang larang yang mesti dijauhi. Kalau tidak nanti suasana di sana gelap, menyesal. Inilah orang-orang yang tidak memanfaatkan masanya dengan maksimal. Mereka bukan sebagai investor, mereka konsumen biasa saja. Nauzubillah. Satu kesilapannya apa? Fatantum anfusakum. Bapak ibu membinasakan diri sendiri dengan banyaknya dosa dan maksiat. Subhanallah. Dia tidak peduli dosa dan maksiat. Ini menyebabkan suasana gelap nanti di sana. Fatantum anfusakum. Bapak ibu dulu memfitnah, membinasakan diri sendiri, mencelakakan diri sendiri dengan banyaknya dosa dan maksiat. Yang kedua, apalagi? Wa tarabbastum, selalu menangguh, melambat-lambatkan tugas. Menunda, menangguh tahu? Menangguh? Menunda. Nak baca Quran, besok lah. Entar lah. Datang Israel. Habis ada ya? Datang habis adanya. Wa tarabbastum, suka menangguh, menunda, melambat-lambatkan. Wartabtum, keyakinannya rapuh, tidak kuat. Ar-ribah, ragu, tidak full. Kalau yakin, maunya bangun jam 4. Dia yakin. Karena orang bangun jam 4 itu, kalau dia menangis, hanya dosa sadu, dosa seumur hidup. Rajulun zakarallah khalian fafadan aina. Orang yang bangun waktu bersunyi diri,
Mungkin suami masih tidur atau istri masih tidur, ibu sudah bangun, bapak sudah bangun, menangisnya. Ya Allah, yo lama aku serumah jo rumah papa jaga lainnya. Mungkin talai tak siapa ke dulu masuk kebun, aku tak inyo nangis bapak tu. Keluar ya matu. Ani dah so itu. Sama-sama donganya, ndak seorang saja dah. Ayahnya, umaknya, ayahnya, anaknya, sama tuh. Wa gharatkumul amani, yang keberapa tuh? Kamu dibuat dan diayun oleh angan-angan yang kosong. Asyik berangan-angan panjang tapi tidak ada pelaksanaan. Hatta katanya di situ apa? Bismillah, hatta ja amrullah, sehingga datang maut. Dia masih angan-angan, hanyut dibuat oleh angan-angan. Wa gharrakum bilal gharur, kamu ditipu oleh si gharur. Gharur itu setan iblis. Gharur itu dunia, ada dua maknanya. Orang itu ditipu oleh iblis, ditipu oleh dunia. Jadi itulah dulu ya. Jadi sadunya sempat ini mungkin disambung lagi nanti. Kita baru sampai ayat 13 sampai 14 surah Al-Hadid. Al-Munafikun belum lagi, Thaha belum lagi, sesudahnya belum lagi, yang di bawah pun belum lagi. Jadi ini disambung lagi nanti, apalagi tentang investor yang di bawah tuh. Tapi barangkali kita ambil satu, bagi yang keduanya kita lihat surah Fussilat halaman 480. Kita cek. Tadi itu banyak masalah, cerita yang bermasalah, ini cerita yang menggembirakan. Halaman berapa? Ini cerita orang yang akan meninggal dunia dan dia gembira waktu rohnya dicabut. Ini dia. Halaman 480. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazal Jannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang beriman dan istiqamah, yakin Allah sebagai Rabb. Rabb ini kita akan uraikan nanti apa maksud Rabb. Kemudian dia istiqamah. Waktu ruhnya akan dicabut, datang malaikat menghiburnya. Tahu malaikat itu ibu ini rajin baca Quran, rajin contohnya tahajud. Jadi malaikat ada kerungsingan, kerisauan, kegelisahan kalau ibu ini meninggal, kalau bapak ini meninggal bapak ini biasa ke masjid. Oh ini hilanglah nanti satu anggota di masjid. Jadi malaikat tadi risau, datang malaikat membujuk bapak yang mau meninggal dunia ini. Ini ayatnya ini. Kalau orang tua ada linknya dengan malaikat waktu hidup, kalau ada jaringan, orang nggak tahu link dengan jaringannya. Ndok. Anak-anak tahu kan? Tahu. Yo, kalau jaringannya elok, linknya elok, jadi waktu nak meninggal datang malaikat menghibur. Apa dibilang? La takhafu, jangan takut Pak yo. Wala tahzanu, jangan sedih. Dihibur malaikat. Ini kerja Allah. Allah menyuruh malaikat membimbing orang yang nak meninggal ini, bukan dibiarkan. Inilah yang investor tadi. Kalau yang konsumen tadi dibiarkan saja, dibiarkan rasoi madiho nih sih. Rasalah katanya, tidak dibimbing. Ini dibimbing. Tatanazzalu alaihimul malaikah, datang malaikat mengurusnya. Menyuruh hukum pokok siapa kok? Malaikat. Iyalah Ustaz nyuruh, tapi Ustaz itu malaikat nyuruh. Kumpulkanlah anggota keluarga Pinagatonya dikumpulnya. Malaikat menyuruh. Iya, Ustaz perantara. Malaikat Ustaz itu menyuruh, mengumpul. Malaikat dalam kok ngomong pula.
Kalau ndomu ada, ndak datang ada. Walaupun dok kayak rumah terongane nyiapin ndak datang ada. Itulah. Dengar di sini ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, orang itu akan dikerumuni malaikat waktu nak meninggal. Ini cerita orang meninggal nih. Menghibur orang tadi, Allah takhafu, jangan takut Pak, jangan takut Bu, wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih berpisah dengan pasangan Anda. Jangan sedih berpisah dengan anak istri, dengan kawan, dengan sahabat. Wa absyiru bil jannah. Gembiralah Pak. Ini masanya Bapak gembira, Ibu gembira. Bil jannah, pasti dapat surga. Subhanallah. Mundungan jannah tuh muncul lihat malaikat. Wah, malaikat. Tidak pernah melihat malaikat waktu hidup. Tiba-tiba nampak wah, betul lah ini. Inilah yang disebut dalam pengajian tuh katanya. Subhanallah. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah, jannah sudah jadi milik Ibu. Ibu akan dibawa ke surga, Bapak akan dibawa ke surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Lalu ayat berikutnya, ayat 31, nahnu auliya'ukum. Kami ini Pak, malaikat yang datang itu memperkenalkan siapa mereka, apa identitasnya. Mereka memperkenalkan identitasnya, siapa yang datang kok. Nahnu auliya'ukum, kami ini pembantu Bapak, penolong Bapak, ditugaskan Allah. Kami ini petugas. Kami ini petugas. Aulia hukum. Malaikat itu wali. Malaikat itu wali. Aulia jamak kepada wali. Wali jamaknya aulia. Malaikat itu aulia. Orang beriman ini aulia juga. Aulia Allah. Malaikat ini auliaul mukminin. Malaikat ini aulia kepada orang beriman, pembantu, penolong, pendamping. Oh, maaf ya, sangkut. Nahnu auliya'ukum, kami ini bukan orang lain Pak. Auliya'ukum, pembantu Bapak. Fil hayati dunia, tengok di sini, lihat di sini. Sejak di dunia lagi, kami suruh Ibu bangun tahajud. Kami suruh Bapak bangun tahajud. Kami suruh Bapak ke masjid. Tidak duduk di rumah doh. Itu udah malaikat aulianya itu doh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam tafsirnya disebut waktu nak meninggal datang malaikat. Dalam kubur didampingi malaikat, bukan seorang diri dalam kubur tubuh. Seorang berkawan situ, tapi berkawan dengan malaikat waktu hidup. Didampingi malaikat di dalam kubur. Di padang mahsyar didampingi malaikat. Di hari kiamat malaikat yang mengurusnya sampai dibawanya ke jannah. Subhanallah. Antar alamat. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, kami ingin seperti itu. Hebat Pak. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami aulia. Malaikat itu auliaul mukminin. Wal mukminun auliaullah. Orang beriman kekasih Allah. Allah itu juga kekasih. Allah waliul ladzina amanu. Wali, orang beriman wali. Allah wali. Malaikat wali. Wali artinya penjaga, pengurus. Macam bahasa kita, kalau ada orang mau kawin, sia wali ya coachnya. Dapatnya? Sia wali ya. Pengurusnya, penjaganya. Jadi orang beriman ini penjaganya malaikat. Allah itu penjaga juga. Kita waliullah, wali artinya kekasih. Nahnu auliyakum fil hayati dunya fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam jannah, dalam surga itu kamu akan mendapat apa yang kamu mau. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu pinta. Apun untuk kona nak bersuju kawan. Lah le kawan dari kayaknya. Tokona nak bersobat dengan keluarga Pondok Pinaga. Lah berkumpul saja di situ. Subhanallah. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai apa di situ terjemahnya?
penghormatan Allah yang Maha Ghafur Maha Rahim. Jadi segitu dulu ya. Ayat-ayat yang belum dibaca nanti kita akan semak di dalam pertemuan berikut nanti. Yang jelasnya apa tuh, kita ini hendaklah menjadi investor ya. Menjadi apa? Yang menggunakan waktu dengan maksimal untuk ketaatan. Jangan pernah terlintas di pikiran kita mau melakukan perkara yang sia-sia ataupun apalagi perkara kemaksiatan ya. Kalau terbuat yang sia-sia, terbuat yang maksiat, banyaklah istighfar, insya Allah akan diampunkan Allah. Insya Allah akan diampunkan. Apa istighfar pendek yang ada dalam Quran yang besar nilainya? Contohnya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Coba kita baca. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 10. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Ada orang coba menghitung hurufnya, katanya 20 huruf nih. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir hurufnya 20. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir hurufnya 20. Karena dia dari Quran, satu huruf nilainya 10. Jadi kalau 20 huruf 200. Kalau kita beristighfar astagfirullahaladzim, itu bukan dari Quran, itu dikira perkata. Astaghfirullahaladzim 3 perkataan, satu perkataan 10, jadi 30. Yang ini 200. Astagfirullah untuk seorang, ghufranaka untuk ramai, untuk bersama. Ghufranaka rabbana, ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa kami semuanya ya Allah. Itu maksudnya. Wa ilaikal masir, kami akan kembali kepadamu. Susah nanti ya Allah. Kalau dosa dibawa mati susah, kalau dosa dibawa ke kubur susah ya Allah. Jadi kita tadi dianjurkan beristighfar di waktu apa tadi? Sahur. Ini banyak-banyak baca. Bisa dibaca sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau dimulai dengan amanah Rasulullah ya. Coba kita baca amanah Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Itulah banyakkan ya. Banyak baca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau kita sholat tahajud, bisa kita baca amanah Rasulullah. Bisa kita baca ghufranaka rabbana itu berulang kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali. Tidak salah dong. Itu cara Rasul dan cara sahabat sholat. Muhammad pernah sholat di malam hari, satu malam baca satu ayat saja. Ayat 118 surah Al-Ma'idah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat 118 surah Al-Maidah. Surah apa? Al-Maidah.
mendoakan umatnya. Nabi Muhammad mendoakan umatnya supaya jangan diazab, supaya dosanya diampun. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini istighfar. Istighfar Rasul untuk umatnya supaya jangan diazab, supaya kalau ada yang terlanjur berbuat dosa supaya diampuni Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa aghnina wa arda'na ya karim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.